Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di lab konsep dan konfigurasi untuk redundansi, topologi redundansi. Oke, pada lab sebelumnya kita sudah sama-sama belajar yaitu tentang konsep dan konfigurasi OSPF metric, terus authentication OSPF, dan network tipe OSPF. Jadi ini adalah lab sebelumnya yaitu pertemuan ke-16. Nah, sekarang saya akan bahas pertemuan ke-17. Oke, jadi pada lab sebelumnya saya menggunakan simulation network dengan menggunakan FENG. Kali ini saya akan menggunakan simulasi network dengan PNetLab. Nah, apa itu PNetLab? Di sini pertemuan sebelumnya sudah saya bahas ya tentang PNetLab, cara instalasinya, sampai download image dan solve issue di Mikrotik. Sementara ini masih solve issue di Mikrotik ya. Oke, langsung saja di sini saya buka untuk labnya PNetLab. Ini adalah topologinya untuk high availability di FortiGate. Jadi materinya ini yang saya akan bahas itu yang pertama adalah HA, high availability di Forti ya, di FortiGate. Kan yang high availability di core ini pertemuan ke-16 sudah saya bahas ya, yaitu dengan menggunakan SRP load balancing. Oke, dan juga udah sama-sama kita tes. Sekarang materinya adalah high availability di FortiGate, itu materi yang pertama. Kemudian materi yang kedua adalah saya bahas tentang hello interval dan dead interval pada routing OSPF. Dan yang ketiga adalah tes simulasi failovernya, jalan apa enggak nih yang sudah saya konfigurasi. Oke, sebelum mulai konfigurasi seperti biasa di sini saya jelaskan dulu untuk konsep high availability di perangkat FortiGate. Jadi tujuannya adalah konsep redundansi ini adalah memastikan network kita selalu on, yaitu dengan menyediakan redundancy link atau device. Nah, ini device ada dua, jadi ada redundancy nih. Jadi menyediakan link agar link ini tetap berjalan walaupun di sini down, nanti akan di backup di sisi slave-nya seperti itu. Nah, jadi pada FortiGate ya. Jadi pada FortiGate itu karena dia sifatnya adalah next firewall tipe next generation ya. Jadi dia bisa di-add ya dari segi herbitnya itu sampai 8 interface. Nah, ini kan ada dua nih yang saya add 7 dan 8. Jadi itu bisa sampai 8 interface untuk high availability-nya atau herbitnya. Nah, kemudian untuk herbit ya. Untuk herbit ini apa sih definisinya? Jadi herbit ini fungsinya adalah nih, herbit ini yang port 7 dan port 8. Jadi herbit ini fungsinya adalah interface yang mendeteksi jika salah satu FortiGate ini mati. Jadi misalkan nih firewall A ini mati, dia akan mendeteksi nih si H ini. Oh, ini mati, maka dia akan otomatis diambil alih oleh si slave. Seperti itu. Nah, selain itu juga fungsinya herbit ini sebagai jalur ya untuk sync ya. Jadi agar kedua firewall ini bisa mempunyai konfigurasi yang sama. Contoh misalkan saya konfigurasi di sisi A nih, di firewall A, maka si firewall B ini dia akan ikut sama seperti itu. Jadi kita cukup konfigurasi di satu firewall aja. Seperti itu. Nanti dia otomatis akan sync ngikutin konfigurasi di firewall A ya. Kemudian pada firewall pada firewall FortiGate ini ada dua mode yang bisa kita gunakan ya, yaitu ada aktif dan ada aktif pasif. Oke, nah itu bedanya di mana? Jadi kalau aktif pasif itu adalah metode yang digunakan yaitu failover, sedangkan aktif itu metode yang digunakan adalah load balancing. Nah, failover itu link atau traffic dari user, dari endpoint, dia akan selalu lewat ke firewall A, sedangkan firewall B ini akan dijadikan backup. Jadi kosong di sini, nggak ada traffic di sini. Jaga-jaga jika misalkan firewall A ini mati, maka akan diambil alih oleh si slave. Jadi trafficnya akan selalu ke firewall A. Nah, ini yang ada kabel ya, kabel warna merah ini adalah traffic primary-nya. Jadi dari user, ini dari endpoint. Oke, dari endpoint dia dengan menggunakan VLAN 10 dia trafficnya akan ke sini, warna merah ya. Kemudian traffic VLAN 20. Nah, traffic VLAN 20 dia akan ke sini. Oke. Nah, ini traffic VLAN 20 dia akan lewat sini. Oke. Nah, yang primary traffic VLAN 20 dia akan lewat sini nih. Tuh, dia akan lewat sini traffic primary-nya ya. Oke, seperti itu untuk trafficnya. Nah, kemudian kalau untuk aktif-aktif, nah ini kalau untuk aktif-aktif ini beda lagi. Jadi kalau untuk aktif-aktif itu adalah metode yang digunakan itu adalah load balancing. Nah, kalau load balancing artinya adalah kedua firewall ini digunakan secara bersama-sama, yaitu trafficnya bisa dilewatkan di firewall A
atau trafficnya bisa dilewatkan di firewall B. Nah, namun perlu diingat untuk traffic aktif-aktif atau mode aktif-aktif, ini yang dilewati hanya TCP, UDP, multicast, dan broadcast ke firewall master. Misalkan di sini adalah master, di sini slave, maka traffic TCP dia akan selalu lewat sini. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini kelemahannya di aktif-aktif itu protokol TCP aja yang bisa dilewati di slave di sini nih. Oke, jadi nggak semua traffic bisa dilewatkan di firewall A. Oke, jadi tidak murni load balancing. Nah, untuk lebih detailnya nanti untuk aktif-aktif tentunya setelah ini ya, setelah lab ini nanti akan saya simulasikan aktif-aktif agar teman-teman bisa lebih paham perbedaannya di mana. Untuk kali ini saya coba konfigurasi aktif pasif dulu. Oke, karena saran saya sih antara aktif-aktif dan aktif pasif, saya lebih merekomendasikan aktif pasif ya. Kenapa? Karena satu alasannya itu secara konsep desainnya itu lebih sederhana, kemudian juga dari segi troubleshootingnya ke depannya itu lebih gampang, lebih mudah untuk di manage. Oke, seperti itu. Nah, inilah konsep sedikit ya untuk firewall FortiGate. Langsung aja di sini saya coba buka firewallnya. Oke, saya buka di sini, saya AI dulu. Oh ya, untuk konfigurasi IP addressnya di sini sudah saya konfigurasi. Oke, saya buka dulu. Passwordnya juga udah saya masukin ya. Kita cek show system interface. Nah, ini tanda tanya. Oke. Nah, ini IP-nya udah saya masukin nih, 10.255.1.128 untuk di firewall A. Kemudian saya buka juga di firewall B. Nah, ini IP-nya adalah 10.255.1.129. Nantinya yang akan dijadikan primary, maka dialah yang akan digunakan untuk IP address-nya. Oke. Oh, ini salah nih, sorry. Ini kepencet tadi di sini. Oke. Kepencet ya, saya gedein dikit. Oke. Pencet. Tadi sudah saya buka untuk CLI-nya. Sekarang kita coba tes ya. Ping dari laptop dulu. Ping 10.255.1.128. Oke. Kemudian 129 juga oke. Oke, pastikan di dua firewall ini dari laptop bisa ping ya. Oke, langsung aja di sini saya buka lewat GUI 128 dan satu lagi 10.255.1.129. Oke, di sini saya konfigurasi dulu untuk firewall A ya, atau yang akan dijadikan master. Yang sebelah kiri yang akan dijadikan master, kemudian sebelah kanan yang akan dijadikan slave. Oke, langkah pertama di sini tentunya sebelum konfigurasi HA adalah kita konfigurasi hostname-nya. Kita ketik di sini begin. Oke, kita ketik di sini FWA ya. Nah, ini penting nih untuk hostname-nya. Jadi untuk membedakan mana yang firewall aktif, mana yang firewall slave atau ya slave atau backup ya. Oke. Sini langkah pertama adalah kita bisa pilih sistem, pilih HA. Oke, nah ini yang tadi saya jelaskan. Jadi ada dua metode nih. Kalau untuk hug availability, ada namanya aktif-aktif, ada namanya aktif pasif. Untuk lab ini saya coba dulu untuk aktif pasif. Nah, kemudian di sini ada device priority. Nah, device priority ini yang menentukan yang mana master, yang mana slave. Jadi kalau misalkan di sini di device priority nilainya adalah 128, sedangkan di firewall B nilai adalah 100, maka nilai yang terbesar yang akan dijadikan master. Di sini saya menggunakan 1110 dulu. Oke. Kemudian di sini saya beri nama misalkan FortiGate. Oke. Nah, di sini saya beri nama FortiGate 123 misalkan ya. FortiGate 123. Ini session backupnya di abaikan aja dulu, nggak masalah, nggak di enable dulu. Ini maksudnya adalah session backup ini adalah untuk menentukan yang mana yang traffic master, yang mana yang traffic slave. Ini nggak apa-apa, nggak dipakai. Ini monitor slave juga sebenarnya nggak perlu dipakai juga, nggak masalah. Oke, kita masukin di sini Herbit interface yaitu 7 dan 8. Kemudian di sini adalah Herbit interface priority. Nah, ini yang bisa kita tentukan. Kita perhatikan di sini ada kabel port 7 dan port 8. Kalau misalkan kita setting di sini port 7-nya adalah 43, sedangkan port 8 ini 0, maka traffic yang akan dilewati hanya satu nih, hanya port 7 saja. Sedangkan port 8 ini akan dijadikan HA backup.
Nah, namun untuk lab ini saya coba samakan aja ya untuk konfigurasinya. Sini saya menggunakan 50. Kemudian di port 8 juga saya menggunakan 50. Oke, seperti ini. Kemudian kita oke. Kita update aja deh passwordnya. Nah, selanjutnya adalah kita konfigurasi di firewall B. Kita masuk dulu di sini passwordnya. Oke. Sini saya bukanya pakai Google Chrome ya. Kita klik Pagin, kita ganti dulu hostname-nya vwb. Oke. Cara konfigurasinya sama ya, cuma nanti yang dibedakan adalah device priority-nya. Kita pilih sistem, pilih HA, kemudian di sini adalah modenya kita pilih aktif pasif. Nah, ini adalah nilainya. Tadi yang pertama adalah nilainya 110 ya. Oke, 110. Nah, kalau yang ini nilainya adalah saya rubah jadi 100. Oke. Nah, kemudian di sini masukin grupnya FortiGate. Nah, ini passwordnya adalah FortiGate 123. Kita view, oke, udah sama. Ini herbitnya kita masukin 7 dan 8. Portnya juga kita samakan. Untuk interface priority-nya kita samakan ya. Kita oke. Oke, maka dia akan otomatis nanti sync. Nah, ini butuh waktu untuk sync-nya. Oke, ini butuh waktu untuk sync-nya. Biasanya ini yang IP 10.2551.129 ini dia akan mati karena dia akan dijadikan slave. Nanti yang akan kita konfigurasi semuanya di master di 128. Ketika kita konfigurasi di 128, maka si Herbit ini dia akan otomatis sync ke slave. Oke, biasanya mati nih, waiting for cluster data. Nah, untuk ceknya kita bisa lihat buka CLI. Kita bisa lihat di sini untuk lognya ya. Untuk log sinkronnya kita bisa cek di sini slave internal. Nah, ini masih not sync with master. Biasanya di sini butuh waktu. Oke, nah biasanya di sini butuh waktu dan di sini kita lihat ada X, ada silang. Berarti artinya ini belum sync ya atau belum join cluster. Biasanya di sini kita tunggu waktu dulu. Kalau misalkan di sini nggak sync ya, kita bisa join cluster itu secara paksa. Itu dengan ketik SZHA synchronize config. Tapi itu nanti aja dulu. Kita tunggu dulu di sini. Bisa kita refresh dulu. Nah, ini biasa mati nih. Nah, mati. Karena di sini mati, di sini saya close. Oke. Kita refresh dulu. Ini butuh waktu biasanya. Oke. Kita lihat sembari kita lihat lognya ya. Nah, ini slave external file are not in sync with master. Ini belum sync. Oke, kita lihat, tunggu dulu. Oke, sambil kita tunggu di sini coba saya jelaskan sedikit ya untuk dari konfigurasinya. Oke, di sini HSRP.balancing, jadi trafficnya akan dibagi berdasarkan VLAN. Di sini saya coba reminder lagi di pertemuan sebelumnya, di mana traffic 10 ini akan dijadikan primary di core A. Kemudian juga untuk VLAN 20, primary-nya di core B. Dan masing-masing di perangkat ini ada IP loopback. Nah, ini IP loopback-nya adalah 10.040.4, 10.040.5. Kemudian di variable ini saya nggak masukin karena ini udah otomatis sync atau sama ya. Karena di sini adalah variable ini jadi dia join cluster. Kemudian juga di sini ada IP loopback-nya 10.040.6. Nah, masing-masing koneksinya di core A dan di core A dan di firewall A ya. Di sini menggunakan OSPF multi point to point. Nah, kalau point to point itu nanti udah nggak berlaku lagi namanya DR dan BDR. Oke, karena untuk DR dan BDR ini sebenarnya dengan menggunakan serial ya. Jadi kalau untuk menggunakan internet nanti udah nggak berlaku lagi. Oke, kita lihat di sini masih belum sync ya. Oke, bisa butuh waktu di sini. Oke. Nah, ini udah sync nih, udah hijau tuh. Kita lihat statusnya slave start to sync with master, logout and firewall B. Oke. Dia otomatis logout. Nah, ini udah sync ya.
Kemudian kita verifikasi ya, kita masuk ke firewall A, kita ketik admin, passwordnya kita masukkan di sini. Oke, kita masukkan dan kemudian kita verifikasi di sini sudah join HA get system status. Oke, sini masih belum ya, masih ini ada masalah. Admin password get system HA status. Nah, ini udah join nih harusnya. Oke, di firewall B ini udah join cluster ya. Ini kita lihat di sini slave. Oke, dan ada master. Oke, kita lihat ini serial numbernya ya. Di sini serial number 4 digit terakhir itu XP. XP ini slave. Nah, XP ini slave ya. Di sini ada 1Y EY59. Oke, kita lihat di sini. EY59. Nah, EY59 ini master tentunya di IP 128 karena di sini mempunyai device priority yang terbesar. Oke, kita lihat di sini device priority yang terbesar. Oke, 1110 dan 100. Oke. Di sini sudah join HA. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa join HA, kita bisa ketik aja di sini sebenarnya ada komennya untuk memaksa agar si firewall B ini bisa join cluster. Maksud HA sync config. Nah, ini komennya kayak gini. Sync tinggal hang ya, artinya ada agak berat. HA synchronize. Nah, ini ada gini. Oke, di enter aja nanti. Nah, ini star di sini. Star, dia akan maksa untuk join cluster. Oke, seperti ini ya. Kemudian biasa di stop dulu, baru nanti di start. Di sini saya nggak lakukan karena di sini saya sudah join cluster, sudah berhasil join cluster. Oke, langsung saja di sini saya konfigurasi, kita masuk ke interface-nya. Langkah pertama di sini saya konfigurasi dulu IP-nya. Di sini sudah saya buatkan IP-nya 10.88.99.0. Ini sama dengan pertemuan sebelumnya ya, pertemuan 16. Jadi di sini saya nggak jelaskan. Jadi kalau pertemuan 16 itu kan saya coba konfigurasi di core A, core B, dan di firewall A gitu kan. Oke, di sini saya coba buka konfigurasi dulu. Di sini kita pilih menu edit. Saya akan masukkan dulu ya. Pilih manual 10.88.99.1/29. Sini ini aja yang saya aktifkan, ping aja yang saya aktifkan ya. Oke. Kemudian juga di port 2 juga akan saya konfigurasi IP address-nya. Sini 10.99.88.1/29. Ini aksesnya adalah ping. Saya oke. Nah, di sini IP-nya ya 10.99.88.0/29 untuk IP networknya, sedangkan di masing-masing perangkatnya adalah .1 dan .2 di sisi core. Oke. Nah, ini poin-poin ke sini. Oke, di sini IP address-nya port 1 dan port 2 sudah saya konfigurasi. Kemudian jangan lupa kita konfigurasi untuk loopback-nya ya. Oke, loopback-nya saya konfigurasi. Masukin aja di sini. 10.040.4/32. Oke, nanti kita ini kan. Oke. Nah, kemudian lanjutnya adalah saya konfigurasi untuk SVF. Nah, di sini untuk router ID-nya 10.040.4. Kemudian untuk areanya di sini adalah area 0 ya. Oke. Kemudian untuk networknya dimasukin di sini 10.88.99.0/29. Kemudian area 0 10.99.88 ini udah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Di sini saya coba langsung config aja ya. Nah, saya jelaskan. IP loopback 10.040.4/32. Oke, kemudian juga interface-nya.
to core A ya. Saya mengarah ke turco A adalah port 1. Dan sini authentication-nya. Nah, ini masukin aja. 1 Cisco 123. Oke, kita oke ya. Kemudian kita create lagi di sini to core B. Port 2 ya, core B. Kemudian kita masukin endelunannya di sini adalah 1 Cisco 123. Kita cek Cisco, salah nih. Cisco 123 ya. Oke. Kita pilih update. Oke. Kemudian di sini advanced optionnya kita pilih regular area. Nah, ini bedanya apa? Never regular area, always ini juga sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Lalu distribute adalah static. Kita pilih oke ya. Oke, kita pilih oke. Seperti ini untuk konfigurasinya. Nah, ketika kita konfigurasi di firewall A, maka si firewall B ini dia akan ikut otomatis. Config turn S5. Oke, config S5 interface. Oke, kita lihat di sini dia akan otomatis ngikut nih. Tuh. Jadi kita nggak perlu lagi langsung konfigurasi hal yang sama di firewall B. Oke. Oke, di sini sudah saya konfigurasi untuk ininya, untuk S5 dan interface-nya. Kemudian selanjutnya di sini saya coba cek dulu ya di sisi ini. Oke, di core A kita lihat. So IP oke, kita pin dulu poin to poinnya 10.88.99.1. Oke, kayaknya ini belum ini ya, port 1. Kita lihat dulu nih, kayaknya konfigurasinya ada yang hilang atau enggak. So run INTE01. Oh, ini IP address-nya belum disetting ya, sorry. INTE01 IP address 10.88.99.2.255.255.255.248/29. No shot doping 10.88.99.2. Oke, kemudian .1. Oke, kita lihat ya. So IP proto. Oke, di sini juga routingnya juga sudah saya masukkan untuk konfigurasinya. Kita lihat di sini untuk loopbacknya juga sudah saya konfigurasi do sh run sec router SPF. Oke, routernya udah saya konfigurasi. Kemudian kita cek di sini untuk do sh. Oke, untuk loopbacknya juga sudah saya konfigurasi di sini 10.0.40.5. Di interface-nya juga sudah saya konfigurasi. Namun di sini belum dapat IP-nya. Kita konfigurasi dulu untuk point-to-point-nya. Soran INTE01. Oke, di sini untuk point-to-point-nya belum saya konfigurasi. Jadi di sini saya konfigurasi dulu di firewall sini ya. Di firewall A. Oke, admin. Config. Set. Oke, kita lihat show dulu. Show. Oke, di sini set. Laptop tip. Point to point ya. Oke,
Oke, di sini sudah sama ya, point to point. Kemudian juga hal yang sama kita lakukan di interface port 2, config OSVF interface, edit to core B, set network type point to point. Oke, kita pilih ketik N untuk save. Oke, di sini belum dapat untuk IP-nya, clear IP. Sini belum dapat IP-nya. Kita lihat dulu Soran INT E01. Oke, di sini kita lihat untuk interface-nya, kita coba samakan. Oke, kayaknya ada yang kurang ya. Configure INT E01 IP OSVF authentication. Nah, ini bisa di JES ya, karena di sini MD5. Di sini saya authentication, saya oke. Oke, kita lihat, terlihat ya, terus proses apakah memang udah. Nah, ini yang kita tulis. Oke, sini udah full agency, lockdown, sol, IP route. Nah, di sini otomatis dia akan dapat IP default route ya, yang didapatkan dari FortiGate, dimana di sini adalah via atau next hop-nya 10.88.99.1. Nah, .1 ini adalah IP next hop-nya yang di interface firewall, yaitu di port 1. Oke, selanjutnya juga saya konfigurasi lagi. Saya konfigurasi di E02 ya. Saya minimize saja. Nah, di E02 ini nih yang menuju ke firewall B. IP OSVF authentication message key. Oke. Kemudian juga di sisi firewall B saya konfigurasi juga untuk SVF-nya firewall B ya. Oke, kita konfigurasi di sini. E01 dulu ya, kita cek E01, kita konfigurasi INT E01 IP OSVF authentication message key. Kemudian di E02 kita lihat nih IP-nya ada Sauran INT E02. Oke, belum dikonfigurasi ya. INT E02 IP no switch port dulu, IP address 10.88.99. Di sini .3 ya. Oke, .3 255.255.255.248. Oke, kemudian IP OSVF authentication message key, IP OSVF network point to point. Oke, Soran INT E02. Oke, jadi seperti ini konfigurasinya ya. Soran INT E01. Oke, jadi seperti ini untuk konfigurasinya. Message key, autentifikasi. Oh, ini autentifikasinya belum. PSVF message key 1 MD5, sini Cisco 123. Oke, untuk passwordnya. Oke, kita save dulu ya. Sekarang kita coba show IP routes. Oke, di sini sudah dapat nih 10.99.88.1. Kemudian kita buka di core A. Di core A ini adalah IP-nya 10.00.10.88.99. Ini 88 ya, 99 ini 99 dibalik. Kita tes dulu nih. Pin 10.040.4 ke loopback-nya. Ping 10.040.4. Oke, di sini sudah bisa ya. Sekarang saya akan coba tes di sisi Linux ya, kita coba, atau di sisi servernya juga. Di sisi router kita nyalain dulu interface atau device-nya.
Nah, di sini dengan menggunakan Tiny-Core ya. Di sini saya menggunakan Tiny-Core ini versi 11. Oke, versi 11. Nah, untuk mendapatkan image Linux Tiny-Core 11 ini nanti akan saya share ya di description. Nanti teman-teman tinggal download aja di situ. Oke, kita buka tadi. Nah, ini masih loading. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Kemudian kita coba untuk cek dulu nih IP-nya. Pilih network di sini. Nah, ini ETH 0, kita setting IP-nya ya. 10.0. Oke, 10.0 ya. 10 misalkan IP-nya adalah 6. Oke, sini otomatis name servernya masukin aja di sini 888. Kemudian 8844. Oke. Save 10 gateway-nya 10.0.10 apply. Oke. Kemudian buka terminal di sini. Terminal kita tes dulu ping ke gateway ya. 10.0.10.254. Oke, bisa ping 8888. Oke, belum bisa. Kita coba dulu cek di sisi firewallnya. Karena di sini open policy-nya belum di open ya. Dari LAN menuju ke internet. Kita coba dulu. Kita buka di sini policy-nya, firewall policy. Kita klik dulu. LAN to internet. Oke. LAN to internet berarti sini adalah port 1 menuju ke port 10. Oke, ini kita all dulu. All di sini all. Di sini all. Dan atau juga saya aktifkan. Di sini all session untuk cek lognya nantinya. Oke. Nah, ini bisa 888. Oke, ke internet. Kemudian juga di satu lagi kita buka ya. Yang dari Core B LAN internet. Core B Core B itu kan berarti port 2 ya. Port 2 udah ini nih. Port 2 tadi kan port 1 menuju ke port 10. Dimana port 10 ini adalah yang menuju ke internet. Jadi port 2 source-nya, destination-nya menuju ke port 10 internet. Kita buka port 2, outgoing interface-nya adalah port 10. Kemudian source-nya di sini adalah saya any dulu atau saya all dulu. Service-nya saya all. Nah, di sini NAT-nya saya aktifkan. Kemudian all session. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk verifikasi dulu. Ini kan dari VLAN 10 ya. VLAN 10 sudah bisa ke internet. Sekarang kita cek dulu nih ke ping. Nah, ini bisa ke 88. Saya gedein aja biar enak dilihat. Oke, ini agak berat ya. Oke, agak berat. Ke bawahin. pingdetik.com. Oke, pingdetik.com juga udah bisa. Sekarang saya coba tes di sini. Kita coba dulu ya. Di sini sudah saya setting IP-nya. Configure terminal. Oke, ini ke GT-nya belum bisa. Saya cek dulu nih, kayaknya settingannya belum. Kita cek dulu untuk routernya ya. Oke. Ping 10.0.20.254. Oke, bisa tadi. Nah, ini bisa ping 10.254.
Nggak bisa sauran irut. Kita lihat gitunya. Oh, ini salah nih. Kan kita hapus dulu rootnya. Kita blok di sini. Oke, kita masukin lagi. Oke, bisa ya. 10.254. Kemudian di sini oke, bisa. Oke, 88 juga bisa. Oke, sekarang saya coba di konfigurasi di sisi endpoint-nya, di sisi Linux. Di sini ya, saya konfigurasi. Sisi endpoint yang saya coba konfigurasi. Nanti akan saya coba tes failovernya. Conf terminal do.sh. Oke, ini konfigurasinya udah benar. Do.sh run irut. Oke, kita coba ping dulu ke gateway ya. 10.0.10.254. Kemudian 10.0.20.254. Oke, udah bisa. Domain lookup IP name server. Oke, do ping 10.88 ya. Coba ping ke 88. Oke, sudah bisa. Saya save dulu untuk konfigurasinya. Kemudian di sini saya coba tes dulu nih failovernya. Do ping 10.0.10.254. 1000 dulu ya. Oke, ini ke ini ya. Oke, saya coba buka di core A dulu nih, di core A ya. VLAN 10. Oke, nah sini VLAN 10. Oke, karena di sini IP address-nya adalah si router. Ini IP address-nya tadi doso. Nah, di sini IP address 10 ya. Berarti ini VLAN 10 saya matiin dulu nih. Saya coba matiin dulu. Tambahin 1. Oke, saya matiin. Shut. Nah, kita lihat 1 2. Oke, lanjut. Mantap. Oke, saya matiin. No shut. Oke. Kemudian di sisi Linux-nya tadi juga saya coba. Nah, ini masih bisa ngeping ya ke detik. Sekarang saya coba matiin di sisi firewall ya. Sisi firewall-nya saya matiin. Nah, ini saya matiin. Just saya matiin. Apakah memang dia otomatis failover? Nah, ini mati. Oke. Agak lama ya. Oke, agak lama ini sepertinya ada butuh tambahan konfigurasi nih. Nah, ini baru bisa lagi. Oke, di sini baru bisa lagi. Kita lihat statusnya dulu nih. Statusnya si firewall. Dia akan berubah. Status. Nah, dia akan berubah nih. DX XP67. Kita lihat ya. Sini kita lihat. XP67. Kita lihat untuk serial numbernya ya. Sini kita buka firewall. Oke, nah, buka lagi di sini. Login, masukin. Oke, jadi master ya.
yang tadi slave dia akan diambil alih, kan tadi mati itu. Oke, sekarang ada pertanyaan nih. Ketika si Pharaoh A ini mati, dia kan akan otomatis pindah ke slave ya, dan slave ini akan dijadikan master. Nah, pertanyaannya, apakah ketika si Pharaoh up ini up lagi atau kembali booting lagi, dia apakah master ini pindah ke Pharaoh A atau tetap di sini? Nah, sekarang kita lihat. Oke, sekarang kita lihat ya. Di sini kita lihat tadi untuk melihat semua anggota firewall. Nah, ini kan up lagi ya. Nah, ini masih belum up, kita buka dulu di sini. Ini nyangkut. Oke, pencet ya. Firewall A. Oke, masih booting ya. Saya buka firewall A. Firewall A. Nah, ini masih booting. Oke, kita masukin admin password. Kita lihat di sini serial numbernya adalah EY59. Get system HA status. Nah, EY59 dia tidak akan berubah jadi master. Dia tetap akan berubah menjadi slave. Jadi ketika si firewall A ini mati, dia akan pindah ke firewall B, dan firewall B ini akan dijadikan master. Nah, ketika si firewall A ini up lagi, maka dia tidak akan kembali lagi ke master. Nah, kalau teman-teman misalkan ingin konfigurasi, misalkan dikembalikan lagi di H ini akan dijadikan master. Nah, kita bisa ketik perintah di firewall B. Kita masuk ke firewall B, kita ketik perintah di sini diagnose, oke, sys HA reset. Nah, ini adalah komennya digunakan untuk memaksa agar firewall A ini kembali menjadi primary lagi. Kita enter. Oke. Nah, kita lihat ya statusnya. Kita masuk lagi ke firewall A. Oke, kita buka lagi. Di sini HA status. Oke. Kita lihat di sini EY59 dia akan diambil alih oleh si firewall B. Si A ini akan berubah menjadi master. Oke. Dengan mengetikkan perintah ini diagnose system HA reset uptime. Oke. Jadi seperti itu untuk pasanya. Nah, kalau teman-teman ingin otomatis atau tetap di firewall A, dia tanpa melakukan ketik ini bisa. Jadi teman-teman tinggal ketik aja set config. Oke. Sistem HA ya, di firewall A dulu sini. Sistem HA. Oke. Kita ketik show di sini. Nah, kita bisa di enable ya, set override disable. Kita bisa ketik set override. Nah, enable. Nah, ini fungsinya adalah ketika si firewall A ini mati, dia akan otomatis sync ke sini. Nah, ketika firewall A ini hidup lagi, dia otomatis si firewall ini akan berubah menjadi master. Itu tanpa kita perlu ketik tadi diagnose system HA reset uptime. Oke, udah jelas ya. Di sini udah ngerti ya maksudnya tadi untuk high availability di firewall. Oke, lanjutnya di sini saya coba untuk cek ya. Di sini OSPF. Kayaknya di sini juga tadi downtime-nya agak lama ya. Untuk hello paketnya. Jadi di sini saya jelaskan untuk SVF sebentar, sedikit ada yang perlu saya jelaskan ya. Tadi di awal sudah saya buat so IP OSVF Nightbot. Oke, di sini saya jelaskan untuk hello interval dan date interval. Oke, kita lihat di sini adalah 34, 39 dan 34. Oke. Pertama di sini saya jelaskan dulu untuk hello interval itu apa fungsinya. Jadi yang dimaksud dengan hello interval ini adalah selang waktu yang digunakan oleh sebuah router OSPF untuk mengirimkan hello paket. Oke. Jadi si OSPF ini menggunakan paket hello atau hello paket dan timer ya, dan timer ini untuk memeriksa apakah si Nightbot ini masih up atau tidak. Oke. Jadi seperti itu, dia akan ngecek nih apakah si Nightbot-nya ini masih up atau tidak. Nah,
Kemudian ada nilai date. Nah, ini nilai date nih. Nah, nilai date interval ini berbeda tergantung pada jenis jaringan OSPF. Nah, biasanya pada interface Ethernet ya. Di sini kan Ethernet ya. So OSPF interface, So IP OSPF interface E01. Nah, ini kan Ethernet nih. Kita lihat ya, di sini Ethernet. Oke. Nah, untuk tipe-tipe topologi OSPF itu berbeda-beda. Nah, biasanya itu pada Ethernet. Jadi pada interface Ethernet itu akan melihat interval halo paketnya itu 10 detik. Jadi di router OSPF by defaultnya ya. Nah, ini 10 detik. Jika kita menggunakan interface Ethernet. Oke, by defaultnya ini. Kemudian juga date intervalnya adalah 40 detik. Oke, jadi seperti ini. Nah, kita lihat di sini jika saya coba down ya. Kita coba down dulu. Jadi gini, maksudnya tuh gini. So IP OSPF. Oke, DTM-nya ya. Sini kita lihat. Nah, di sini coba saya shutdown. E20 port interface ya. Kita masuk ke firewall B. Oke. Nah, ini firewall B. Configure terminal INT range. Oke. Range ini maksudnya ini. Kita lihat. Nah, E20 dan E21. E20 sampai 1. Nah, ini coba saya shutdown. Oke. Coba saya shutdown. Kita buka dulu yang tadi firewall Core A ya. Kita buka dulu. Oke, di sini saya shutdown. Shut. Oke. Oke, lama ya. 35, 34, 33, 3. Nah, ini kita lihat nih. Tuh. Oke, lama ya. Kalau kayak gini ya. Jadi untuk ketika di sini down, dia akan ambil alih si OSPF netboardnya atau hello paketnya. Dia lama nih, 40 detik untuk deadfall. Jadi kalau 40 detik udah nggak aktif, maka dinyatakan mati. Nah, saya coba konfigurasi agar jadi fast hello interval biar lebih cepat failovernya. INT kita range dulu tadi, kita masukin dulu di sini ya. No shot. Jadi config-nya gini. INT E01. Nah, ini E01 saya konfigurasi dulu di sini. E01 IP OSPF hello intervalnya di sini saya setting adalah, nah nih kita enter. Nah, ini 1 detik ya. Kemudian IP OSPF jet intervalnya. Nah, di sini kita bisa setting 3 misalkan, oke. Kemudian juga di E02 IP OSPF hello 1 IP OSPF jet 3. Oke, di core B juga sama, saya konfigurasi. Di core B saya konfigurasi INT E02 IP OSPF dan 3. Kemudian di sini, nah ini harus sama nih di kedua sisi. Maksudnya di kedua sisi itu di sisi 40 E01 IP OSPF hello 1 IP OSPF dan 3. Oke, otomatis dia biasanya akan down nih IP root. Nah, biasanya dia ini harus sama nih di kedua sisi, harus sama. Kita konfigurasi di sisi 40 nya juga. Oke, kita buka 40 firewall A ya. Nah, ini enaknya gini nih kalau aktif pasif. Jadi kita konfigurasi di firewall A aja. Nanti di firewall B dia akan otomatis ngikut. Oke. Config router OSPF. Config OSPF interface, pilih edit to core A. Set
Kita lihat di sini. Set IP. Oke, set di sini. Nah, ini kita bisa set hello paket ya. Hello interval 1, set date intervalnya 3. Nah, ini kan tadi di interface yang mengarah ke core A ya. Sekarang kita di core B-nya. Config OSVF interface edit to core B ya. Oke. Set hello 1, set date 3. Oke. N untuk save. Dah, gitu aja konfigurasinya. Di firewall B kita nggak perlu konfigurasi lagi. Sekarang kita lihat di firewall. Oke, kita reset dulu. Sini clear, execute, router clear, OSVF proses. Kemudian di firewall A, di core A juga ya. Nah, ini clear IP OSVF proses. Di firewall B juga, di core B juga, di core B. Oke. Clear IP OSVF proses. Oke, sekarang kita lihat untuk konfigurasinya. So IP OSVF naik board. Kita lihat di sini ya. Yang mengarah ke ini. Oke. Yang mengarah ke sini adalah tentunya adalah 10.88.99.1. Ini sebanyak 2 ya untuk date-nya ya. Untuk date-nya 2. Oke. Ada konfigurasi juga nih kayaknya nih di interface VLAN 10 hello 1 IP OSVF date 3 VLAN 20. Dan di core B juga sama. INT VLAN 10 IP OSVF hello 1 IP OSVF date. Oke. 3 INT VLAN 20 IP OSVF hello 1 IP OSVF date 3. So IP OSVF nightboard. Nah, ini udah mantap nih. Konfigurasinya udah mantap. Oke, sekarang masuk lagi nih. Kita lihat ya. Tadi kan di sini banyak ya nilainya sampai 39. Nah, ini by defaultnya adalah 3. Tadi kan deadpoolnya 3, jadi dikurangi 1. Nah, ini kan 3 nih. Jadi 2. Jadi kalau misalkan di sini 5, berarti 4 di sini. 00004 gitu. Karena di sini saya chattingnya 3, berarti di sini 2 dikurangi 1. Oke, satunya nih digunakan untuk priority ya. Oke, kita lihat di sini. Misal di sini saya shutdown. Salah lagi. Oke, di sini saya shutdown INT range E20 sampai 1. Oke, E20 sampai 1 ya. Di sini saya shutdown dulu. E201 ini yang mengarah point to point antara core A dan core B. Ini nih E20, E21. Oke, kita buka core A. Oke, core A ini masih nunggu. Oke, saya salah setting. Di sini saya shutdown. Oke. So IP OSVF nightboard. Kita lihat di sini. So IP OSVF nightboard. Tuh, cepet ya. So IP OSVF. Nah, tuh. Oke. Dia langsung otomatis dia akan ngabarin, atau hello paketnya dia akan otomatis ngirim selama. Nah, ini. Tuh. Oke. Nah, di sini saya shutdown lagi. No shut. Oke. Sekarang di sisi 40-nya ya, saya tes. Di sini saya matiin aja. Oke, sini saya matiin. Kita lihat di core A.
masuk ke core A. Nah, netboardnya nih, show IP OSPF netboard tuh. Oke, mantap ya, kayak gini ya, jadi langsung otomatis nih failover nih. Kita coba lagi, tadi buka di Linux, nah nih. Oke, cepet ya kalau saya matiin. Kemudian di sini saya matiin, misalkan di sisi sini ya, di sisi, oke, di sini saya buka dulu deh biar enak ngetes failovernya. Si 10 firewallnya, oke, mapping 8888 repeat 1000 ya. Oke, tadi mati, kita matiin. Oke, saya cek dulu deh trafiknya. Trafiknya tadi mati, kan harusnya trafiknya kalau dari sini ke sini ya, ke sini kan, karena di sini mati, dia akan lewat ke sini. Terlihat nih, kita buka di sini, tadi udah buka R2 ya, R2, nah ini udah buka. Kita masuk ping 888. Oke, kita trace 888. Kita lihat trafiknya ya, jangan lewat sini nih, 253. Oke, ini mismatch discover ini enggak match anti interface, nggak masalah. Oke, 10 0 10. Oke, oh ini adalah VLAN 10 ya, jadi VLAN 10 ini lewatnya ke sini nih, si R2 ini VLAN 10, jadi lewatnya dia ke 10 0 10 252, bukan ke 10 253, karena yang dijadikan primary ke sini VLAN 10 nih. Oke, ke sini dia trafficnya kalau VLAN 10. Kalau VLAN 20 dia ke sini. Kita lihat di R10. Ini masih ngeping nih. Oke, masih ngeping. Oke. Jadi trafficnya gini. Ini kan karena di sini VLAN 10, dia trafficnya nggak ke sini. Ke sini itu hanya untuk VLAN 20. Kita lihat di sini VLAN 20 primary. Berarti di sini VLAN 10 trafficnya ke sini. Sini. Nah, di sini nggak bisa mati. Berarti ke sini. Set firewall B. Kita lihat nih tracernya di R2 ya. Nah, kita lihat di sini ya. Tracer ke 88. Di sini adalah ke 10252. Oke, kemudian di 10.9988.1 kita lihat di sini 10.9988.1 ini adalah IP interface yang ada di port 2 ke sini. Oke, 10.9988. Nah, ini satu ya ke sini. Oke, berarti sini nggak bisa, ini rata ke sini. Oke, ini udah cakep nih. Oke, kita lihat nih untuk routingnya ya. Untuk routingnya di sisi sini, di sisi core A ya. Di sisi core A, bentar, core A ini show IP route. Oke, dia akan lewat nih 000, next hopnya 10.9988.1. Nah, sini ya, 10.9988.1. Dia nggak lewat sini karena di sini kan mati tadi. Oke, sekarang kita upin lagi nih. Oke, dia akan tetap jadi ini ya, tetap jadi slave ya si firewall A ini. Oke, kemudian kita tes juga untuk failovernya. Sekarang interface-nya saya matiin ya, saya coba matiin di sisi, bentar, saya buka dulu di sisi usernya. Oke, ini masih bisa ngeping. Kita coba tadi mana tuh. Oke, ini masih bisa ngeping. Sini saya matiin. Saya shutdown. Op. Tadi udah di-save belum nih? Lupa saya. Kemudian ini mati nih. Oke. Mati, kita buka Mozilla. Oke, kita buka Mozilla. Oke, ini loadingnya lama nih. Ini apa nih? Oke, terinstall. Loadingnya lama ya. Oke, ini udah buka. Kita buka Google.
Oke, kita close kebanyakan bukannya. Ini kebanyakan, saya close aja dulu ya. Oke, masih belum up. Kita lihat nih di sini, kita lihat di Ferrol B ini, di core B ya. So IP routes. Oh, di sini nggak ada routingnya, belum muncul routingnya nih. Kita lihat di sini routing OSPF-nya. Apakah udah, takutnya memang belum di advertise di sini. Oke, kita lihat. Agak lama ya untuk loadingnya. 10.99. Oh, ini belum di advertise. Salah nih. Jadi gini, tadi itu nggak bisa ngeping karena belum di advertise di sini. So ini maksudnya belum di-upload sini. So router OSPF. Nah ini so IP routes. Nah ini kita lihat nih 10.88.99 ini belum di-advertise. Oke, baru satu. Kita lihat ya. Router OS 2 network 10.88.99.0.0.0.0 7 area 0 ya. Oke. Nah, ini baru bisa nih 10.889. Kita coba internetnya ya. Tadi kita buka. Nah, ini ping bisa nih. Oke, baru bisa ya. Ping, kita close aja nih kebanyakan nih. Ping detik bisa nggak? Tadi ping detik. Ping detik. Coba buka browser. Oke. Nah, agak lama ya. Nah, itu bisa. Tapi memang agak lama nih. Karena memang laptop saya juga berat. Oke. Nah, ini YouTube bisa. Oke. Nah, ini kita coba buka yang, coba ini deh, buka ini. Oke, kita lihat trafficnya ya. Sekarang kita lihat traffic nih. Oke, ini udah bisa. Sekarang kita lihat trafficnya itu lewat mana sih. Kita buka Ferrol A ya, Ferrol B. Kita buka admin. Oke, sekarang kita lihat trafficnya di firewall.
paket. Nah, ini kita lihat port 1 ya, Proto 6. Nah, ini trafficnya lewat tuh, lewat sini ya. Kemudian kalau kita lihat di sini trafficnya yang mengarah ke 10 sini 10 128. Sorry, 10129. Kita buka di sini. Nah, dia akan selalu ke sini nih. Oke. Kita minimize. Satu 29 10 255 1128. Oke, salah saya tadi, sorry, cara IP. Oke, kita lihat di sini admin password 58. Oke, diagnose. Oke, ini agak hang. Diagnose, sniper, paket, port 2 ya. Port 2 itu maksudnya ini. Nah, port 2. Oke, Proto 6 ini adalah TCP. Oke, dia nggak lewat sini trafficnya. Dia akan selalu lewat sini trafficnya. Oke, sini. Karena tadi kan di sini sempat saya matiin ya. Jadi kalau di sini saya matiin nih. Oke, saya matiin, saya shutdown. Trafficnya maka dia akan pindah. Jadi trafficnya ke sini. Sini, ke sini, ke sini. Port 1 kita lihat. 128 tadi. Agak kita close dulu ya. Nah, admin password 58. Oke. Kita lihat di sini diagnose. Sniper paket port 1. Oke. Proto 6. Oke. Kita buka browser lagi tadi ya. Tadi kita buka browser lagi. Tadi kita buka browser lagi di sini. Oh, ini mati nih. Karena memang internet saya juga nggak terlalu bagus-bagus amat nih. Kita coba ping aja ya. Tuh, ini agak ngehang. Oke, nggak ngehang. Nggak ngehang ya. Kita coba di sini dulu. R10. Coba di R10 ping. Nah, ini bisa nih. Oke, saya matiin bisa. Kemudian kalau misalkan di sini saya hidupin lagi, kemudian di sisi switch ya, di sisi switch sini saya nyalahin. Oke, misal di sini T, saya buka juga ininya switch. Oke, ini masih ngeping. Saya coba matiin ya. E00 nih, saya coba matiin. INT E00 shut. Oh, di sini VLAN 20 ya. VLAN 20 berarti traffic ke sini. E01 aja yang saya matiin. E01 yang saya matiin. Sorry, salah saya. E01. Oke, nunggu up dulu. E00 up. Oke, saya matiin. Nah, dia mati nih. Trafficnya dia pindah ke E00. Oke. Trafficnya nanti dia pindah ke E00. Kita lihat ya.
nggak bisa ping nggak. INT N00, kita lihat statusnya. Do Esharan INT. Oke. Oke, ini agak lama nih. Oh, ini juga mati. Firewall ini mati. Ini kita hidupin dulu. Oke, dia nggak bisa. Sini mati, sini mati, yang nggak bisa. Harus dihidupin dulu. Oke, ini dipin dulu baru bisa. Oke. Paralel coba saya buka. Oke, masih start gitu ya. Oke, belum booting. Kita lihat dulu sini tadi. Oke, ini. Oke, masih belum booting ya. Oke. Nah, ini baru bisa lagi itu. So, IP routes. Oke, bisa lagi nih. Oke. Tadi ini saya matiin E01 di R3 ya. R3 ini tadi saya matiin. INT E01 tadi saya matiin kan di sini. Nah, dia trafficnya ke sini. Lewat ke sini. Set. Oke. Kita lihat ya. Oh, karena di sini tadi saya matiin. Oke, ini masih proses. Oke, untuk hack availability-nya seperti ini ya untuk konfigurasinya. Nantinya saya coba untuk lanjutkan lagi untuk konfigurasi yang lain. Mungkin untuk aktif-aktif atau nanti saya coba untuk konfigurasi F5. Di sini saya sudah menggunakan Big IP. Atau nanti saya konfigurasi untuk loggingnya, untuk takak authentication, VPN, dan ada masih banyak lagi. Dan tentunya untuk network automation juga saya coba konfigurasi juga di sini. Oke, demikian untuk lab kali ini. Semoga yang saya share ini bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman yang ingin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.